kehidupan yang nyaman, berkumpul bersama keluarga, tidur dengan tenang. Mungkin itulah yang terbayang di pikiran para warga kota yang masih hidup setelah wabah menyerang, yang menghancurkan seluruh kota, dan membunuh separuh kehidupan di kota Nani City. Keputusasaan kini melanda beberapa warga yang masih hidup, disebabkan karena susahnya mencari makanan dan persediaan makanan mereka yang semakin menipis, hingga vaksin dari virus belum kunjung ditemukan. Tiap hari siang maupun malam, mereka terus berusaha untuk bertahan hidup dari beberapa zombie yang telah mencium atau mengetahui keberadaan mereka. Dan mau tidak mau, mereka harus keluar dari tempat persembunyian, guna mencari makanan, untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, hingga beberapa dari mereka tidak berhasil, dan meregang nyawa di sana. Di samping itu, pemimpin kota dan para menteri-menterinya yang berhasil selamat, dan beberapa profesor, sibuk mencari obat atau vaksin dari wabah tersebut, serta berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hingga seorang jenderal yang bertugas melindungi pemimpin kota, teringat bahwa ada seorang utusan dari desa awal mula munculnya wabah tersebut. Dan dia tidak ingin kembali ke desa dan ingin menetap di kota saja karena dia takut untuk kembali ke sana. Dan setelah tragedi pengeboman itu, dia berpesan kepada jenderal untuk memasukkannya ke dalam sel bawah tanah, karena merasa telah gagal melindungi keluarga dan teman-temannya. Mereka pun bergegas menemui pria tersebut untuk mencari kebenaran dari musibah mengerikan ini. Setelah bertemu dengan pria itu, mereka akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu pun menceritakan kepada mereka apa dan mengapa wabah ini bisa muncul. Setelah mendengar cerita tersebut, pemimpin kota merasa sedih, sebab kesalahan itu diperbuat oleh penduduk kotanya sendiri, dan membuat warga desa yang tidak bersalah menjadi korbannya. Pemimpin kota pun berpikir, mungkin dengan meminta maaf dengan Ratu Peri, dapat menghentikan wabah yang mengerikan ini. Lalu jenderalnya mengatakan bahwa seluruh desa telah hancur akibat pengeboman itu, beserta pulau tempat tinggal para peri, dan di mana lagi mereka harus mencarinya. Lalu pria utusan dari desa mengatakan bahwa mungkin dia dapat membantu menemukan Ratu Peri, karena menurutnya ada sebuah pulau terpencil tempat pertama kali nenek moyang mereka bertemu dengan sang peri, menurut legenda di desanya dulu, dan menurutnya legenda itu benar. Dan pria itu yakin kalau Ratu Peri ada di sana.
Dan karena rasa bersalahnya, pria itu meminta izin kepada pemimpin kota untuk pergi ke tempat sang ratu, untuk meminta maaf dan berharap ratu dapat mengakhiri wabah mengerikan ini. Pemimpin kota pun mengizinkannya pergi, dan memerintahkan sang jenderal bersama beberapa pasukannya, untuk menemaninya ke sana. Mereka pun akhirnya pergi, berusaha meninggalkan kota melewati kerumunan zombie-zombie, menuju tempat Ratu Peri. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka, demi mengakhiri wabah mengerikan ini, dan demi menyelamatkan separuh manusia yang masih hidup. Rintangan demi rintangan mereka lalu, melawan para zombie-zombie, meski mereka tahu, nyawa mereka bisa melayang kapan saja. Akhirnya, mereka berhasil mencapai pelabuhan, dan segera meninggalkan kota menuju tempat Ratu Peri berada. Setelah beberapa hari mengarungi lautan, mereka akhirnya menemukan tempat itu, yang rupanya adalah sebuah pulau, yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk mengerikan, dan tentunya tidak bersahabat. Menurut legenda, tempat peri itu berada di tengah-tengah pulau tersebut. Dan, bukan cara yang mudah bagi mereka untuk mencapai tempat itu. Mereka harus melawan beberapa monster yang rupanya menjaga tempat itu. Setelah mereka mengalahkan monster itu, mereka tiba-tiba langsung berada di wilayah kerajaan Ratu Peri. Tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menuju ke istana untuk menemui sang ratu. Setelah mereka bertemu, pria utusan dari desa itu bercerita kepada ratu tentang dampak dari kutukan yang diberikannya. Dan dengan penuh penyesalan, ratu meminta maaf kepada mereka, sebab kutukannya ternyata berdampak kepada banyak manusia yang tidak bersalah. Lalu pria utusan dari desa memohon agar ratu mencabut kutukannya. Ratu akhirnya mencabut kutukan tersebut. Seluruh zombie di kota mati.
hingga akhirnya semua warga yang selamat keluar dari tempat persembunyian, dan memulai hidup yang baru. Dan cerita pun berakhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment.